Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, pemerintah daerah Kabupaten Gianyar sengaja mengundang Bapak Ibu hadir di sini tidak lain adalah untuk sama-sama pertama menyamakan persepsi, menjaga situasi terutama Kamtimas yang ada di wilayah Gianyar ini dan lebih khusus lagi di wilayah Ubud. Kami di sini mungkin sambil sharing Pak ya, sama-sama menjaga wilayah Kabupaten Gianyar supaya tetap apa yang dibilang oleh orang luar tuh Gianyar Ubud bagus, asri, indah. Nah, untuk itu kita tetap menjaga apa yang menjadi norma-norma, aturan, baik adat maupun hukum yang ada di negara kita ini. Di negara kita ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah membaca atau mendengar atau dapat informasi dari rekan kami di Polres. Banyak di situ aturan-aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga. Semenjak pandemi berakhir di Provinsi Bali mulai kedatangan wisatawan mancanegara yang luar biasa. Sehingga ini menjadikan peluang untuk Bapak Ibu yang kita dapat, kita perlu juga memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Kami dari Polres mengharapkan kepada Bapak Ibu tolong bantu kami, Bapak Kadis juga mengharapkan seperti itu, tolong bantu supaya di wilayah Gianyar ini benar-benar tertib terkait dengan penggunaan lalu lintas di jalan ini. Kalau ada bisnis sewa menyewa itu kan juga menyumbang kontribusi pendapatan terhadap pemerintah daerah. Sepanjang itu dipenuhi perizinannya, baik itu penyewaan roda 4 maupun roda 2, tidak masalah. Tapi ada tambahan, karena di Bali kan tahu betul masalah etika, tata krama, baik yang diatur oleh hukum positif maupun PAUD maupun budaya kita. Ini kan karena mereka ada pelanggaran dan mohon maaf Pak Kapolres, mencak-mencak aparat kita. Kan sepertinya kita warga negara nomor 2. Malah kalau posisi kita ke luar negeri atau keluar Indonesia itu kan sama, kita harus tunduk dengan aturan yang berlaku di negara itu. Kami memerlukan adalah sekarang wisatawan yang berkualitas, di mana bisa diukur dari penambahan devisa yang masuk ke pariwisata, sektor penting dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata perlu didukung dengan kondisi yang memadai seperti akses menuju lokasi pariwisata yang berimplikasi pada permasalahan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas untuk menuju ke destinasi wisata. Perannya yaitu pemerintah, kepolisian, serta dukungan dari masyarakat dan komunitas. Pertama, saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu sudah hadir di sini untuk memberikan banyak edukasi kepada kita semua, banyak ilmu, ya, mengingatkan kita semua. Ya. Terus yang kedua, saya meminta maaf tentang apapun yang pernah terjadi di dalam. Mungkin ada klien-klien kami yang membuat suatu hal yang tidak normatif, yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, hanya satu saja saran ya, mungkin dari Pemda, kedinasan atau Bapak Kepolisian nanti bisa meneruskan ke mana mestinya aturan ini dijalankan. Dulu di tahun 90-an seperti Pak Sekdes bilang ada bakor motor, ya. Itu yang menaungi semua penyewaan sepeda motor. Saya masih harganya hanya segini saja, ya, dan itu digunakan di setiap sepeda motor. Manfaatnya apa? Satu, saya merasa aman, motor itu tidak akan dibawa keluar. Berupa kartu itu Pak ya? Berupa kartu itu mungkin bisa menguatkan bahwa ini adalah kendaraan sewa. Sehingga kita di kepolisian juga kalau ada yang kayak nyebrang ke Jawa itu minimal kan, oh ini kendaraan sewa nggak bisa keluar Bali kan gitu kan, karena ini sewa kan gitu kan. Jangan sampai dibawa ke Jawa tanpa ada surat yang tadi Bapak sampaikan, apalagi orang asing nggak tahu ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Mungkin nanti kami laporkan Pak ke Direktorat Lalu Lintas Polda sebagai tadi Bapak bilang bangkitkan lagi Pak ya, itu tahun 90-an, kenapa kok hilang sekarang? Nah, ini masukan bagi kami Pak sangat bagus, karena untuk menyelamatkan
kendaraan-kendaraan Bapak yang disewa oleh mungkin orang lokal maupun orang asing. Itu coba kami akan sampaikan ke Pak Direktur Lalu Lintas, apakah perlu dibangkitkan lagi ini. Karena kan tidak tahu ada kebijakan lain, mungkin dengan tadi di sana Pak Sekdis ada kode-kode tertentu platnya. ASU, angkutan sewa umum, apalagi angkutan sewa khusus. Nah ini, dengan plat itu polisi sudah tahu Pak. Jadi mempermudah juga kami dari kepolisian, oh ini ASU. Tapi perlu dicek kembali, memang kadang-kadang platnya doang itu, tapi itu kendaraan pribadi kan bisa juga. Kendala saya setiap menyewakan sepeda motor, STNK-nya sering dihilangkan sama yang penyewa. Yang asli Pak ya? Yang asli, karena kita memberikan yang asli. Karena kita tahu jawabannya kalau di kepolisian, kalau membawa fotokopi tidak bisa. Berarti itu kendala dari rental. Jadi saya mohon sekarang solusinya sebelum dibuat aturan baku atau mungkin salah satu pengganti, apakah tidak bisa dikasih dengan fotokopi saja dulu sesuai dengan aturan yang memang tidak boleh katanya fotokopi. Tapi karena kendala saya seperti itu, apakah bisa dimudahkan sementara sebelum ada aturan baku? Penyewa salah satunya adalah mempunyai izin ya. Bagi penyewa tidak usah izin, usaha sewanya harus memiliki izin yang tadi disampaikan oleh Pak ini. Yang pertama tuh. Yang kedua, bagi penyewa khususnya orang asing harus memberikan atau menunjukkan surat izin mengemudinya dia. Baik kalau dia sudah syukur punya SIM internasional, tapi kalau belum, nah ini yang kita bermasalah ini. Baik, itu saja Bapak Ibu. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Lain waktu, kesempatan kita bisa tatap muka lagi seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Jadi kami dari Polres Gianyar bersama Pak Kadisub dari Kabupaten Gianyar juga sengaja kami melaksanakan pertemuan ini dengan para pengusaha khusus yang penyewakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 di wilayah Ubud ini. Tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Ubud, khususnya tertib berlalu lintas bagi penyewanya, khususnya warga negara asing. Jadi kami menyampaikan tadi kepada para penyewa agar mengedukasi atau memberikan informasi yang baik terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita, khususnya lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Jadi kami hanya menghimbau dan menekankan kepada pemilik atau penyewa kendaraan supaya lebih memperhatikan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya bagi negara asing harus punya SIM, terus mahir dalam mengemudi, dan tidak juga kami menyampaikan juga supaya bagi mereka yang tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi, mohon dipertimbangkan kembali karena ini menyangkut keselamatan pengguna jalan di wilayah Ubud ini. Untuk masalah SIM nanti kalau mereka memang sudah punya SIM internasional dari negaranya, silakan, mungkin itu berlaku untuk dunia kan internasional itu. Kami yang kami sayangkan yang bagi mereka yang belum memiliki SIM aja. Dengan adanya kemarin dari kami juga penertiban terkait dengan orang asing yang mengemudikan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan bahan melanggar kayak tidak menggunakan helm, sudah kami tindak dan sudah kami lakukan penilangan juga. Ini lumayan ketertiban di wilayah Ubud juga sudah mulai berangsur-angsur normal kembali dan orang asing sudah memahami dan menyadari bahwa dia melanggar. Tadi sudah kami sampaikan terkait dengan STNK fotokopi, dari Dishub juga menyatakan bahwa itu sudah tidak bisa karena fotokopian tidak surat yang sah. Jadi silakan kalau yang penyewa kehilangan STNK urus kembali, kami bersedia dari Polres untuk melayani kehilangan STNK supaya keabsahan motor itu benar-benar ada STNK-nya. Seperti janji tadi kan kita akan terima di
besok dari Senin mungkin kami ajak perizinan untuk merumuskan apa yang menjadi wacana tadi arahan Pak Kapolres. Pelayanan kendaraan mungkin ada penyewaan. Kalau kir kan memang wajib tiap 6 bulan sekali. Ya. Yang lain-lain kita Senin bahas dengan kelompok atau komunitas mereka. Untuk membedakan kendaraan rental dan kendaraan pribadi. Justru itu tadi di kir kan ada seperti Pak MTI tadi disampaikan. Ada kendaraan khusus dan ada kendaraan umum. Yang motor maksudnya yang motornya. Yang motor belum sampai ke situ. Kalau dia ada pakai di jalan, setelah dia yang ditilang. Ya, dia yang ditilang. Ya, Tadi kan banyak himbauan Pak. Langkah ke depan Bapak seperti apa? Mungkin lebih ditertibkan atau seperti apa? oh yang lebih jelas kan lebih ditertibkan yang baik. Supaya saya tenang juga, saya kerja juga tenang, nyaman gitu. Untuk menghadapi dia. Tapi kalau yang udah lewat itu, saya udah dicek untuk harunya di foto aja paspornya itu udah di foto. Artinya kalau punya SIM langsung di foto aja.